Halo semuanya, perkenalkan nama aku Daiva Ribakita Rayanti. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan prodi yang aku ambil adalah Hubungan Masyarakat. Di sini aku akan membahas satu fenomena sosial berdasarkan teori penetrasi sosial dan teori stimulus respon. Nah, pasti kalian pernah banget nih ngerasain capek banget, kesel, atau sedih. Dan yang pertama kalian lakukan justru bukan cerita atau curhat ke teman atau ke keluarga, tapi kalian malah nge-up atau buat story di Instagram atau curhat di media sosial. Pasti pernah kan? Ya, fenomena curhat online ini sekarang jadi hal yang sangat umum. Tapi pernah nggak kalian mikir, kenapa sih kita suka banget ngeluarin unek-unek di ruang publik kayak gitu? Kalau kita lihat dari sudut pandang teori stimulus respon, perilaku ini bisa dijelaskan ketika kita merasa sedih atau stres. Itu adalah stimulus alias rangsangan. Lalu, respon kita adalah curhat di media sosial. Kita posting story, update status, atau nulis caption galau. Kenapa? Karena kita berharap nih ada yang respon balik gitu kan, dari lingkungan kayak like, komentar support, atau minimal ada yang nanya, kamu kenapa? Semakin sering kita dapat respon positif kayak gitu, makin besar kemungkinan kita mengulang perilaku yang sama di masa depan. Nah, kalau kita kaitkan sama teori penetrasi sosial, ini juga nyambung banget. Teori ini ngomongin soal pembukaan diri, di mana seseorang berbagi informasi pribadi secara bertahap, seiring kedekatan. Awalnya mungkin cuma post galau atau lagu sedih, tapi lama-kelamaan curhatnya tuh makin dalam tentang hubungan, keluarga, bahkan trauma pribadi. Media sosial bikin proses ini lebih cepat dan terbuka, bahkan ke followers yang nggak terlalu kenal dekat. Jadi intinya, curhat di media sosial bukan cuma soal drama atau cari perhatian. Bisa dilihat sebagai respon emosional terhadap tekanan sekaligus bagian dari proses komunikasi dan pembukaan diri. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita benar-benar merasa lega setelah curhat online, atau sebenarnya kita sedang berharap ada yang memahami kita lebih dalam? Nah, itu pertanyaannya untuk kalian yang suka mempublikasikan curhatan itu di media sosial ya guys. Itu dikembalikan ke argumen kalian masing-masing. Tapi nggak ada salahnya juga kalian buat nge-up sesuatu yang mungkin menurut kalian ngerasa lagi nggak enak sama situasinya, terus kalian nge-up sesuatu itu sebenarnya boleh aja, tapi kita harus melihat salah satu situasinya tuh kayak gimana, jangan terlalu jangan terlalu menggembar-gembarkan lah ya. Jadi itu tuh kayak cuman perasaan kalian aja gitu. Cukup sekian dan terima kasih untuk penjelasan dan pembahasan yang sudah tadi saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, and see you.